Sesuai perkataannya, malam ini Ron bersiap-siap untuk ke rumah Siska. Tak sampai lama, dia sudah selesai memakai jas kasual dengan kaos berwarna putih dan juga celana jeans. Membuat tampilan Ron jadi terlihat lebih muda dari usianya. Dia menata rambutnya sebaik mungkin, tak lupa juga menyemprotkan parfum yang biasa dia pakai, agar penampilannya semakin sempurna di depan sang kekasih dan calon mertuanya. Dia keluar dari kamar, tepat dengan Meida yang baru saja keluar dari dapur dengan mengocok botol susu milik putri bungsunya. Melihat penampilan kakaknya yang mencolok, Meida langsung terbengong-bengong. Dia menelisik Ron dari atas sampai bawah. Kenapa kakaknya tiba-tiba berubah jadi pria tampan? Apa mungkin dia ingin malam mingguan bersama pacarnya? Ah, biasanya juga hanya memakai kaos lengan pendek dan celana jeans saja. Kak, kamu mau kemana? Kenapa rapi sekali? Tanya Meida begitu penasaran, pasalnya Ron tidak pernah berdandan seperti ini. Kecuali memang ada acara penting, tetapi itu pun memakai jas formal. Mendapati pertanyaan dari adiknya yang terlihat sangat kepo dengan urusannya, Ron mengulum senyum kecil. Dia memang sengaja tak memberitahu Meida. Ingin wanita itu melihat tiba-tiba dirinya menikah. Mau tahu saja urusan orang dewasa, ujar Ron dengan tatapan meledek, lalu melenggang begitu saja meninggalkan sang adik yang mengeritkan dahinya. Hih, memangnya aku kurang dewasa apa? Bahkan aku lebih dulu punya anak dari dia, dasar perjaka tua. Cibir wanita beranak dua itu, lalu melanjutkan langkahnya menuju kamar, di mana sang anak sudah menunggunya. Mama, Tutu, teriak bocah cantik itu dengan kegirangan, saat melihat ibunya membawa botol susu lengkap dengan isinya yang penuh. Sementara di luar sana, ketiga orang itu sudah siap untuk pergi ke rumah Siska. Tidak ada pemberitahuan apapun, Ron benar-benar ingin membuat kejutan untuk wanita itu. Mereka semua masuk ke dalam mobil yang akan dikemudikan oleh Ron. Pria itu menyalakan mesin, dan dengan hati yang berbunga-bunga dia menjalankan kendaraan roda 4 itu menuju rumah pujaan hatinya. Ron, kamu benar-benar tidak memberitahunya lebih dulu? Tanya sang ibu di belakang sana. Ron sedikit melirik spion untuk melihat wanita yang menjadi cinta pertamanya. Iya, Ma. Aku ingin memberinya kejutan. Dia pasti sangat senang. Jawab Ron, sangat yakin kalau Siska pasti menyukai apa yang akan dia lakukan. Kalau ternyata dia tidak mau, karena alasan belum siap bagaimana? Kan katanya dia itu jauh lebih muda dari kamu, timpal ayah Ron yang sudah mendengar cerita dari istrinya. Sebagai orang tua, pasti ada perasaan khawatir, takut kalau anak mereka merasakan kecewa, apalagi Ron pernah merasakan patah hati, karena ditinggal menikah oleh orang yang disukainya. Kalau tidak mau ya aku paksa, aku hamili dia, cetus Ron dengan jawaban nyeleneh yang langsung mendapat tatapan tajam dari kedua orang tuanya. Has, kamu ini bicara apa? Main hamili-hamili saja, cetus ibu Ron sambil mencubit lengan sang anak. Namun, bukannya kesakitan Ron justru terkekeh, dan kekahan itu semakin keras menjadi gelak tawa yang membuat perutnya sakit. Aduh, mama ini lucu sekali. Aku hanya bercanda, Ma. Mana mungkin putramu yang tampan ini menghamili seorang wanita sebelum waktunya? Apalagi dia wanita yang aku cinta. Wanita parubaya itu hanya mendengus kasar, menimpali ucapan Ron yang kepedean itu. Hingga tak terasa perjalanan mereka habis, karena mereka tiba-tiba sudah berada di halaman rumah Siska. Mendengar suara deru mobil dari arah luar, ibu Siska akhirnya mengintip dari balik jendela. Dan dia bisa melihat mobil pacar anaknya terparkir di sana. Wanita itu yakin, pasti Ron ingin mengajak Siska malam mingguan, karena sudah janjian. Dengan gerakan cepat, ibu Siska segera membuka pintu, tetapi yang keluar dari mobil itu bukan hanya Ron seorang. Melainkan dua orang parubaya, yang bisa ditebak kalau mereka adalah orang tua dari pria itu. Melihat sang calon mertua menyambutnya, Ron langsung mengembangkan senyum. Pria itu langsung menyapa ibu Siska dengan ramah, dan memperkenalkan kedua orang tuanya. Ibu Siska sedikit terkejut dengan kedatangan mereka bertiga, tetapi dia mengatasi keterkejutannya dengan mengajak ketiga orang itu untuk masuk ke dalam rumah. Akhirnya mereka duduk di ruang tamu. Sebelumnya Ron mencegah wanita parubaya itu untuk memanggil kekasihnya. Karena yang utama adalah kedua orang tua Siska. Tidak perlu, Tante. Aku bisa menemuinya nanti saat aku sudah menyampaikan maksud kedatanganku ini, tapi ayahku yang akan menjelaskannya, terang Ron dengan penuh wibawa. Patuh, akhirnya ibu Siska duduk kembali di samping suaminya. Tak banyak basa-basi, ayah Ron langsung mengatakan maksud tujuan mereka. Yakni melamar Siska untuk putra kedua mereka. Dan lamaran langsung diterima.
Tidak ada lagi alasan untuk menunda, karena Ron dan Siska sudah sama-sama dewasa, mereka sudah pantas untuk menikah. Setelah pembahasan itu, akhirnya mereka memutuskan untuk menikahkan kedua sejoli itu minggu depan. Semua sewa gedung dan biaya pernikahan Ron yang menanggungnya, keluarga Siska tinggal terima beres. Di saat para orang tua berbincang-bincang, Ron izin untuk menemui Siska di kamarnya. Sedari tadi wanita itu tidak keluar, dia penasaran apa yang sedang dilakukan oleh kekasihnya itu. Tak sampai lama, dia sudah menemukan di mana letak kamar Siska. Ron segera mengetuk pintu, tetapi tidak sahutan apapun dari dalam. Hingga akhirnya dia memberanikan diri untuk masuk ke kamar tersebut, tanpa seizin Siska. Beruntungnya pintu tidak terkunci, dan saat benda persegi panjang itu sukses terbuka, Ron bisa melihat kekasihnya yang tidur sembarangan di atas ranjang, hanya menggunakan gaun minim yang membuat matanya jelalatan. Glek. Ron menelan ludahnya kasar. Entah setan apa yang sudah merasuki Ron saat ini, hingga dengan berani dia justru menyelinap masuk ke kamar Siska dan mengunci benda persegi panjang itu. Dia mengembangkan senyum, seraya menelisik tubuh gemulai yang tengah terlelap di atas ranjang. Kekasihnya itu hanya menggunakan gaun minim, yang membuat hasratnya sedikit terusik. Bahkan Ron bisa menebak bahwa Siska tidak memakai penyangga payut asterisra saat ini. Buktinya pucuk wanita itu menyembul dari balik gaun tersebut. Menyadari itu, Ron menyeringai tipis. Dia mendudukkan diri di sisi ranjang, lalu menyingkap surai hitam Siska, agar tidak menutupi wajah cantik wanita itu. Sayang, kamu sengaja ya berdandan seperti ini. Kamu sebenarnya tahu kan aku mau datang? Bisik Ron di telinga Siska, sementara tangannya sudah bergerilya, masuk ke dalam gaun, berlarian menuju buah yang kini menjadi kesukaannya. Mendapat sentuhan lembut itu, Siska sedikit melenguh, tetapi tetap pada posisinya. Dia malah semakin membusungkan dadanya, dan membuat pria matang ini bergerak cepat. Siska yang mulai merasa tak beres dengan tubuhnya sedikit demi sedikit mengerjapkan kelopak matanya. Dan dia langsung terperanjat, karena tiba-tiba ada bayi besar yang menyusu padanya. Hampir saja dia berteriak, tetapi secepat kilat Ron menahan mulut kekasihnya. Bukan dengan tangan, melainkan sebuah ciuman brutal dan mematikan. Siska benar-benar dibuat sport jantung. Sudah terkejut karena kehadiran Ron, kini dirinya justru diserang. Hup. Siska berusaha untuk bicara, tetapi Ron tidak memberikan kesempatan. Dia justru menuntun tangan Siska menuju ke bawah sana. Kak, jangan seperti ini. Nanti ada mama dan papa datang, mohon Siska dengan wajahnya yang sudah tidak bisa dikondisikan, apalagi kini jari Ron mulai merayap nakal. Hanya malam ini, sayang. Kita main cepat, jawab Ron sambil melirik pintu. Padahal dia juga merasa was-was, takut sang calon mertua mengetuk benda persegi panjang itu, dan mengetahui kelakuannya. Namun, hasrat lebih mendominasi, apalagi kini Siska mengangguk-anggukkan kepalanya menyetujui. Janji hanya sebentar, abis itu sudah ya. Ujarnya dengan malu-malu, bahkan pipinya tak berhenti memerah. Ron mengulum senyum, tanpa babi bu dia langsung meraup kembali bibir merah mereka itu, dan jarinya tak tinggal diam. Ikut bermain agar permainan terasa imbang. Keduanya mencoba menuju puncak dengan bantuan tangan kedua belah pihak. Tidak ada penyatuan, tetapi rasa ini sungguh mendebarkan. Bersamaan dengan itu, sebuah ketukan di pintu membuat kedua orang itu langsung berubah gelagapan. Siska dan Ron kompak saling pandang, dengan cepat-cepat pria itu turun dan membenahi pakaiannya, meski cacingnya belum muntah dengan sempurna. Ron, Sis, kalian sedang apa? Tanya seseorang di luar sana, yang ternyata adalah ibu Siska. Jantung mereka langsung berdebar kencang. Ron menyuruh Siska membenahi pakaiannya, sementara dia yang akan membuka pintu. Patuh, Siska hanya menganggukkan kepala. Ron melangkah cepat, lalu membuka pintu kamar kekasihnya, dan ternyata di sana tak hanya ada ibu Siska saja, melainkan ada pula ayah Siska dan kedua orang tuanya. Glek. Ron menelan salivanya susah payah. Ayah Siska maju selangkah, dan melihat suasana kamar putri bungsunya. Dia tersenyum kecil. Sepertinya mereka memang harus secepatnya menikah. Blues. Wajah Ron dan Siska langsung berubah memerah. Setelah malam itu, Ron benar-benar mengurus pernikahannya, sebuah pernikahan dadakan yang tidak pernah terbayangkan olehnya. Apalagi semalam dia dan Siska sudah terpergok karena main cacing-cacingan di kamar wanita itu. Meski ayah Siska tidak bicara secara gamblang, Ron yakin keempat orang paruh baya itu tahu, apa yang telah dia lakukan bersama Siska.
Hari ini Ron langsung meminta cuti pada Ken, tetapi pria tampan itu tidak bisa memberi izin terlalu lama. 3 hari, Ken memberi waktu pada Ron untuk menikmati pernikahannya. Karena dia pasti akan keteteran, terlebih Ron menikah dengan Siska, yakni sekretarisnya. Bisa kacau kalau kedua orang itu tidak masuk bekerja. Waktunya bersama Zoya pasti akan terkikis karena dia lebih mementingkan pekerjaannya. Dan secara otomatis, pitonnya akan terbengkalai, jarang terasah. Jangan lebih dari waktu yang telah aku tentukan, atau setelah menikah kamu akan menjadi pengangguran. Cetus Ken dengan sorot matanya yang tak main-main. Mendengar itu, Ron menelan ludahnya kasar, lebih baik seperti itu. Daripada dia harus menahan hasratnya sampai bulan depan. Masalah bulan madu, masih bisa dibicarakan. Yang penting sekarang, dia dan Siska halal, dan cacingnya bisa bermain dengan leluasa tanpa ada halangan. Baik, Tuan, jawab Ron sambil menganggukkan kepalanya. Waktu berlalu begitu cepat, tepat hari ini Ron dan Siska akan melangsungkan pernikahan mereka di salah satu ballroom hotel milik Tan Group. Ron menyewanya dengan setengah harga, sebagai hadiah dari Ken, karena selama ini pria itu sudah mengabdi padanya. Tepat jam 10 pagi nanti, pernikahan itu akan dilangsungkan. Semua keluarga sudah bersiap-siap. Bahkan kini Siska sudah dirias oleh tim mua profesional. Seluruh keluarga Siska menggunakan baju warna senada, begitupun juga dengan keluarga Ron. Mereka memang sudah mempersiapkan semuanya, meski terkesan dadakan, tapi mereka tetap ingin terlihat sempurna. Di tempatnya, Ron masih terlihat santai. Sama sekali tidak merasakan gugup seperti kebanyakan para pengantin. Hah, ya karena dia masih berada di kamarnya, belum saja saat di hadapan semua orang, pasti Ron akan merasa tegang. Aku harus terlihat sempurna di mata Siska, tidak boleh ada kekurangan sedikit pun, gumam Ron sambil membenahi dasi kupu-kupunya. Dia melihat jam di pergelangan tangannya, Ron mengulum senyum tipis, sebentar lagi tepat jam 10, itu tandanya pernikahan mereka akan segera dimulai. Sementara di lain sisi, Zoya mencebik kesal, karena Ken tidak memperbolehkannya memakai baju yang sudah dia siapkan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi pernikahan Ron dan Siska, wanita cantik itu senantiasa mengerucutkan bibirnya. "Baby, sudah dong. Jangan ngambek terus, nanti wajahmu jadi tidak cantik," ucap Ken, masih membujuk Zoya yang akhir-akhir ini mudah sekali untuk marah. Zoya mendengus kasar, dia melipat tangannya di depan dada, tidak peduli dengan ucapan suaminya. "Biarkan saja. Lagi pula ini semua salah Hubi," cerocosnya. Ken melirik sekilas ke arah Zoya, satu tangannya mencubit dagu wanita cantik itu. "Sayang, bajumu terlalu terbuka. Aku tidak suka melihatnya." "Terlalu terbuka bagaimana? Bahkan semua baju yang aku coba sebelumnya Hubi bilang tidak cocok. Aku malah disuruh pakai baju seperti karung beras begini." Cetus Zoya tidak terima. Dia melihat dirinya sendiri yang terlihat seperti kue lemper yang dibungkus daun pisang. Belum lagi permintaan Ken yang memintanya agar menggunakan masker di sepanjang acara. "Iya, karena kamu terlihat lebih cantik saat memakai itu semua. Aku jadi tidak rela, baby. Kamu kan cuma milikku, hanya aku yang boleh melihat kecantikanmu, keindahanmu, lekuk tubuhmu. Semuanya, only me." Timpal Ken dengan mimik wajah sungguh-sungguh. "But, not like this, Hubi. Tapi, tidak begini, sayang." Cetus Zoya, bahkan sampai memakai lipstik pun, lagi-lagi Ken merusaknya dengan ciuman bibir mereka. "Lalu aku harus bagaimana? Kalau saja boleh, aku ingin mengurungmu di kamar, supaya aku saja yang menikmati semuanya, you are just mine. Kamu hanya milikku," ucap Ken sesuai isi hatinya. Kali ini Zoya diam. Dia tidak menimpali ucapan Ken. Percuma saja bicara dengan pria overposesif ini, dari dulu Ken memang tidak pernah berubah. Hingga akhirnya mereka sampai di tempat yang dituju. Ken memarkirkan mobilnya di samping mobil yang berderet dengan rapi di basemen tersebut. Pria tampan itu melirik Zoya, Zoya masih setia memasang wajah masam. Dan Ken tidak suka melihat itu. Dia membuka sabuk pengaman, lalu keluar dari mobil. Dia juga membuka pintu untuk Zoya, lalu menggenggam pergelangan tangan istrinya. "Kalau kamu tidak suka memakai baju ini, ayo aku bantu membukanya." "Dek." Zoya langsung mengangkat kepalanya, menatap Ken yang memasang wajah serius. Suara seorang pembawa acara sudah menggema di seisi ruangan. Tanda acara sakral tersebut akan segera dimulai. Mempelai pria sudah menunggu dengan wajah yang mulai menegang, melihat semua orang ternyata membuat dia tidak bisa duduk dengan tenang. Kepercayaan dirinya tiba-tiba menghilang.
Bahkan jantungnya senantiasa berdebar kencang. Apalagi saat sang pembawa acara mengatakan bahwa mempelai wanita akan segera datang. Sial. Kegugupanku sepertinya tidak bisa dikondisikan. Ron meremas tangannya yang mengeluarkan keringat dingin. Sementara ludahnya terasa keluar semakin banyak. Ketegangan itu semakin terasa saat suara Ryu di belakang sana menyambut kedatangan calon istrinya. Oh my god, pasti di belakang sudah ada Siska. Ron terus-menerus bergumam, bahkan cacingnya kini ikut-ikutan menggeliat sembarangan. Semua mata tertuju pada wanita yang diapit oleh kakaknya menuju sang pengantin pria. Tak hanya Ron yang merasa resah gelisah, tetapi Siska juga ikut merasakannya. Tak menyangka kalau secepat ini dia akan menikah. Apalagi pria yang akan menjadi suaminya adalah Ron, asisten dari bos tempatnya bekerja. Dan Ron dibuat terpana, saat seorang wanita yang memakai baju kebaya putih lengkap dengan aksesoris yang melekat di tubuhnya, duduk tepat di sampingnya. Ah, calon istriku. Ingin sekali Ron berteriak seperti itu. Ron terus menatap Siska yang terlihat sangat cantik hari ini. Dengan menatap wajah itu, ternyata mampu membuat Ron ingin terus mengulum senyum. Siska ikut menoleh, karena dia merasa terus dipandang dengan intens oleh pria yang sebentar lagi akan menjadi suaminya. Sama halnya dengan Ron, jantung Siska pun dibuat berdebar, kala sepasang mata mereka bertemu dalam satu garis lurus, menciptakan gelayar aneh yang membuncang hebat di dada masing-masing. Semua orang menatap kagum pada kedua calon pengantin ini, dua orang yang terlihat sangat serasi. Sudah dulu pandang pandangannya, kalian belum sah. Goda ayah Siska, menyadarkan kedua sejoli itu. Hingga Ron dan Siska tersenyum malu-malu. Sementara yang lain tergelak kencang, memuntahkan tawa yang membahana. Itulah suasana di ballroom dengan kedua pengantin yang sebentar lagi akan mengesahkan hubungan mereka. Lain dengan kedua orang yang tengah berada di salah satu kamar hotel, tepatnya di sebelah kamar pengantin. Tubuh ramping Zoya sudah terkungkung oleh tubuh kekar suaminya. Mereka sudah sama-sama polos dan sebentar lagi hendak mencapai nirwana. Ken menjanjikan Zoya pakaian yang wanita itu suka, asal sebagai gantinya Ken diberi asupan nutrisi yang dapat membuatnya tersenyum sumringah.